Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kali ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp melalui segmen Ustadz Menjawab. Ya pemirsa, baiklah, pertanyaan yang sudah masuk ini datang dari Felicia yang merupakan seorang mahasiswi. Kita akan simak bersama ya Pak Kiai ya. Silakan. Mari. Pak Ustadz izin bertanya, dalam Islam itu kan hukumnya kalau kerja di bank itu riba, tetapi bagaimana kalau bekerja di bank demi menghidupi keluarga, apakah tetap termasuk riba? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Felicia. Ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap Pak Kiai. Iya. Soal bagaimana kemudian hukumnya kerja di bank. Apakah itu riba? Apakah ini secara konteks pertanyaannya perlu juga kita bedah Pak Kiai? Iya, harus dibedah seperti kebiasaan kita Iya, menjawab betul. pada setiap pertanyaan pemirsa. Tapi saya bersyukur loh, segmen ini datang setelah kita membahas tentang syariat dan fikih. Sehingga nanti saya lebih mudah memberikan gambaran itu kepada para pemirsa. Riba itu haram, itu tidak ada ulama yang berbeda pandangan. Karena itu namanya syariat. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Ini syariatnya bilang riba itu haram. Persoalannya adalah bunga bank. Ini namanya fikih. Apakah bunga bank itu sama dengan riba atau bunga bank itu bukan riba? Ini fikih nih. Nah, saya dekatkan pemahamannya para pemirsa ya. Kayak kasih saya contoh tadi itu, ada binatang namanya anjing laut. Kita tahu Nabi bersabda semua binatang laut itu halal. Persoalannya apakah anjing laut itu termasuk sesuatu yang halal? Kan kita kalau ngelihat itu jadi beda pandangan kan. Kalau ngelihat mukanya anjing, tapi kalau ngelihat badannya itu ikan. Dan cara memang hidupnya gitu kan memang ikan. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa bagian muka, kepala, ya itu kumis dan sebagainya itu anjing dan orang menyebutnya itu anjing. Nah, ini yang kita katakan fikih. Apakah kemudian bunga bank itu sama dengan riba atau dia justru bukan riba? Itu pandangannya berbeda-beda. Majelis Ulama Indonesia, banyak ormas Islam di Indonesia itu mengatakan bahwa bunga bank itu riba. Bunga bank termasuk riba, maka hukumnya adalah haram. Yang berinteraksi dengan riba, maka dia juga hukumnya menjadi haram satu. Sementara ada beberapa orang juga yang juga bukan mereka yang tidak memiliki ilmu. Itu mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba. Maka konsekuensinya dia menjadi halal. Itu banyak mufti di negeri Timur Tengah ya yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba. Saya berkeyakinan bunga bank itu riba. Tapi dalam konteks syariat dan fikih itu tidak boleh kita kemudian mengklaim kebenaran secara pasti. Oleh karena itu, kalau Anda berkeyakinan nih, Anda mendapatkan pencerahan dari guru-guru Anda bahwa bunga bank itu sama dengan riba, maka bekerja di bank yang terkait dengan interaksi akad itu dia menjadi haram. Kenapa? Karena dia bersekutu pada riba tersebut. Dia menuliskan akadnya, dia mengeksekusi semuanya. Maka kalau pemahamannya ini adalah riba haram. Kalau pemahamannya ikut ulama yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan bagian dari riba, maka dia bekerja di sana halalan thayyibah. Itu menjadi halal. Satu. Kemudian yang kedua, orang yang bekerja di bank ya bisa jadi OB, satpam, bisa jadi jual makanan, bisa jadi, ya. Maka kata ulama ini berbeda hukumnya, gitu loh. Kenapa? Karena dia mengambil uang gajinya dari bank itu atas pekerjaannya kan, pekerjaan dia bersih-bersih. Ya, kalau nanti semua yang terkait dengan riba itu nggak boleh terikat, wah bahaya itu. Akan banyak orang yang nggak bayar kan. Misalnya ada orang yang taat beragama, dia bawa taksi, terus dia bilang, saya kerja di bank loh ini, habis ngurus kredit loh, kredit kan riba, kalau kamu saya bayar, nih uang riba loh. Apa kemudian supir taksi, ya udah gratis aja bapak, saya nggak mau makan barang yang haram, enggak gitu. Karena supir taksi tadi menerima uang dari pegawai bank itu diterima atas jasa pengantarannya, gitu loh. Nah ini para pemirsa yang di dalam istilah beberapa ulama namanya ditafrik. Uang dibedakan. Jadi kita ini kalau daging babi itu Mila, itu haram lidzatihi. Kenapa dia haram? Karena zatnya dari babi.
Kalau uang ini uangnya nggak haram, tapi cara perolehannya. Nah, ketika cara perolehannya nanti tidak disepakati, kita ikut yang mana? Gitu loh. Nah, makanya para pemirsa, ini karena dunia terbuka, apalagi Anda seorang mahasiswi, itu bisa searching lah di media sosial. Ada sumber-sumber yang berintegritas, ada Majelis Ulama Indonesia, ada pengurus Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, ada Al-Irs, ada banyak sekali. Banyak, ya? Anda juga bisa melampaui negara, Anda searching di sana. Kemudian Anda tanya kepada ahlinya, Anda punya guru agama di rumah, Anda punya orang tua yang agamawan, tanya. Kalau kemudian Anda yang awam, setelah mendapatkan penjelasan dari guru-guru Anda secara langsung, mengatakan itu haram, tinggalkan. Kalau mereka mengatakan itu halal dan itu tidak bertentangan dengan hati nurani Anda, ya itu berarti hukumnya halal. Betul. Jadi ikhtiar dulu, mencari dulu, ya referensinya. Referensinya Tanya dulu. sama hati sebenarnya. Tanya sama hati. Yang terakhir, ketika dia meyakini haram. Misalnya. Sekarang saya nih meyakini haram gitu Pak Kiai. Mila baru sekarang meyakini haram misalnya, tapi sudah terikat nih dengan perjanjian, kontrak kerja, kemudian tanggungan keluarga banyak, di tengah-tengah lapangan pekerja yang tidak tersedia. Maka yang pertama, hindari interaksi secara langsung. Misalnya di perbankan itu kan ada yang ngurusin ATM, transfer, itu kan membantu. Membantu, betul. Iya kan? Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitan secara langsung. Seperti itu. Atau yang kedua, dia mencari alternatif pekerjaan, tapi bukan langsung keluar. Karena itu nanti akan membahayakan. Jadi ini yang saya katakan ketika begitu banyak fatwa ulama terkait dengan fikih, itu sebenarnya yang bahaya tuh sayanya. Karena sayanya fuqahanya. Ya, tapi masyarakatnya kan tinggal ikut. Ikut yang mana sebenarnya Ikut yang mana. Karena boleh jadi fatwa itu dibutuhkan, Mbak. Bisa jadi Mila ada orang yang punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya, dia juga tidak punya kesempatan untuk mencari lapangan kerja yang lain, maka dia tentramkan dulu dirinya bahwa ketika saya masih di sini itu karena saya mengikuti fatwa yang ini. Tapi nanti kalau saya punya kemampuan yang lebih dari ini, saya akan mengambil fatwa yang lebih hati-hati misalnya. Nah, itu kan kita harus lihat bahwa saya bukan menggampangkan orang, tapi sedang menyelamatkan orang ini dari api neraka kan. Kalau konsekuensi adalah halal dan haram. Oke. Jadi Pak Kiai, sebenarnya dalam menyikapi perbedaan fikih itu kita juga harus tidak serta-merta begitu mudah menghakimi juga ya. Mila, kata guru saya, fikih itu luas. Yang sempit tuh hati kita. Karena kita selalu meyakini kebenaran itu selalu dengan ukuran kita, dari kebiasaan dan apa yang kita ketahui. Sehingga semua yang berbeda dan apa yang tidak kita ketahui, itu seringkali kita memusuhi, melawan dan menghakiminya. Oleh karena itu pada persoalan seperti ini, pesan saya cuma satu, kembalilah kepada guru ulama yang memiliki kapabilitas keilmuan. Ketika mereka punya kapabilitas, mereka punya integritas, kemudian mereka berfatwa dan kita tidak memiliki ilmu yang cukup, Mila ya, untuk membedah fatwa itu, maka kita mengikuti pandangan orang yang tidak kita ragukan kapabilitas dan integritasnya. Itu bagian dari usaha saya. Kan usaha setiap orang tuh beda, Mila. Saya nih, karena sama CNN dianggap kiai, maka saya punya kewajiban nih Mila, untuk baca Quran, baca hadis, belajar usul fikih, belajar bahasa Arab. Tapi Mila kan tidak punya kewajiban itu. Karena Mila tidak diangkat menjadi ustazah misalnya. Maka kewajiban saya itu membaca Quran dan hadis, memahaminya. Kewajiban Mila milih guru. Betul. Gitu loh. Yang juga itu tadi, kredibilitas dan kapabilitasnya juga. Kalau nanti di akhirat, mengikuti asal guru, pertanggungjawabannya nggak selesai. Tapi kalau bukan asal guru, kenapa kamu kok memilih yang haram misalnya? Kenapa kamu memilih, oh saya ikut orang ini Pak. Loh kata malaikat, kenapa kamu ikut orang itu? Saya baca Pak, pendidikannya betul. Dari kecil belajar agama, ngajar di CNN misalnya. Saya lihat ngeluarkan tafsir usul fikih. Ini kan sudah ibarat di kesehatan udah kayak dokter Pak. Maka semua omongan dokter, kan saya percaya. Apa harus saya bantah kalau saya tidak punya ilmunya itu? Nah, kewajiban masyarakat yang tidak punya ilmu agama seperti ini. Jadi mencari tadi ya Pak Kiai. Mencari. Yang kapabilitasnya bagus. Pak Kiai menarik sekali. Kita nanti akan masih gali lagi di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.